Sebelum menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya Patrick AI. Selamat menonton. Halo basudara semua, mungkin bagi kalangan pecinta bola di Maluku sudah tidak asing lagi dengan pria Tulehu bernama Sanny Tawainela. Legenda Tulehu ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Maluku khususnya warga Tulehu. Bahkan kisahnya ini sempat diabadikan lewat film Cahaya dari Timur. Berikut admin akan menceritakan sedikit ulasan dari legenda Tulehu ini. Pada 1993, dalam usia 14 tahun, Sanny Tawainela meninggalkan tanah kelahirannya Tulehu Maluku untuk berlatih sepak bola di sekolah Ragunan. Bekal yang dibawanya bukanlah uang saku melimpah dan perlengkapan mewah, melainkan hanya uang ratusan ribu dan setoples ikan cakalang buatan sang ibu. Untuk diketahui, di Tulehu, anak laki-laki yang tidak bisa bermain sepak bola akan merasa dikucilkan dari pergaulan. Untuk itulah, sejak kecil, mereka sudah berlatih, meski dengan perlengkapan seadanya. Demikian halnya Sanny, ketika mencoba merantau ke Jakarta demi menggapai mimpi menjadi pesepak bola profesional. Bahkan, saat Sanny dalam perjalanan menuju ke Jakarta, ia tetap menyempatkan diri berlatih di geladak kapal. Sanny menghabiskan 4 hari perjalanan Ambon Jakarta. Begitu tiba di sekolah Ragunan, ia disambut Deddy Umarela dan Imran Nahumaruri yang tiba lebih dulu. Ketiganya merupakan sahabat lama. Selain satu kampung, mereka juga pernah satu tim membela tim pelajar Maluku pada Pekan Olahraga Pelajar di Bandung. Bakat Sanny pun terendus oleh pemandu bakat sekolah Ragunan. Pria kelahiran 17 Maret 1979 itu sempat dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia di ajang Asian School. Dalam turnamen di Brunei Darussalam itu, Indonesia menembus final, namun gagal menjadi juara setelah dikalahkan Korea Selatan. Saat itu ketika bermain bersama tim nasional Indonesia, dirinya yakin bisa menjadi pesepak bola nasional dan mencari nafkah lewat sepak bola. Pada 1994, Sanny ditinggal Imran Nahumaruri yang terpilih untuk ikut program PSSI Baretti ke Italia. Imran berhasil menyusul Deddy Umarela yang beberapa bulan sebelumnya terpilih lebih dahulu untuk gabung PSSI Primavera. 1 tahun berselang, Sanny mengalami masa-masa sulit. Ia gagal lolos seleksi timnas Indonesia U16 untuk kejuaraan di Iran karena mengalami cedera. Kondisi tersebut membuatnya untuk sementara pulang kampung guna memulihkan cedera, sebelum kembali ke Jakarta. Ketika kembali ke Ragunan, Sanny sudah berada di ujung kelulusan. Ketika itu dirinya mempersiapkan diri menapaki jenjang karir profesional. Setelah lulus dari sekolah Ragunan pada 1996, pemain yang biasa beroperasi sebagai bek sayap itu mulai mencari peruntungan dengan melamar di beberapa klub. Klub pertama yang ia datangi adalah Persitara. Sempat berlatih beberapa hari, Sanny memutuskan pindah ke Bogor dengan mengikuti latihan bersama Persikabo. Namun, meski sudah berlatih giat, Sanny tak kunjung mendapatkan kontrak dari manajemen Persikabo. Ketika di Bogor dirinya sempat sulit mencari makan. Sampai akhirnya sering minta ke warga daun singkong untuk direbus dan dimakan dengan nasi. Setelah tak kunjung mendapatkan kontrak dari manajemen Persikabo, Sanny memutuskan mencoba peruntungan di Samarinda, Kalimantan Timur, bersama Persisam Samarinda. Namun, lagi-lagi Sanny mengalami kemalangan karena gagal lolos seleksi masuk ke dalam skuad. Pada akhirnya, Sanny memutuskan kembali ke Tulehu setelah terus menuai kegagalan mencari klub profesional. Awalnya, ia hanya ingin rehat sejenak sebelum kembali ke Jakarta. Namun, saat tiba di Ambon, bukan penyegaran yang didapat, melainkan konflik pertikaian antar agama pada 1998. Menurut Sanny, saat ia tiba, kerusuhan masih terpusat di Ambon, belum menjalar ke daerah-daerah lainnya di Maluku. Waktu di Makassar tiba-tiba dapat kabar kalau Ambon sedang rusuh, jadi sebelum ke Tulehu saya dan penumpang lainnya sempat dievakuasi, kata Sanny. Kerusuhan yang semakin membesar membuat Sanny tertahan di desa Tulehu dan belum bisa kembali ke Jakarta untuk mencari klub. Keadaan itu membuat dirinya mulai memutuskan untuk mencari tambahan uang demi keluarganya dengan menjadi pengendara ojek ataupun kerja serabutan. Dirinya dianggap gagal oleh warga-warga kampung, karena 2 temannya ke Italia, sementara Sanny harus balik ke kampung. Konflik di Ambon termasuk satu di antara sejarah kelam bangsa Indonesia. Konflik tersebut memakan ribuan korban jiwa, meludeskan harta benda, dan menggoreskan luka batin yang mendalam bagi masyarakatnya. Saat itu, satu-satunya yang sering didengungkan oleh masyarakat sekitar adalah perdamaian.
Sani mencoba mengambil hikmah dari konflik tersebut. Perdamaian pun diusung. Namun, bukan dengan cara pertemuan dan rapat-rapat besar, melainkan lewat sepak bola. Sani mencegah anak-anak muda di tempat tersebut terjerumus ke dalam konflik antar kelompok dengan cara mengajak mereka membentuk tim sepak bola. Di tahun 1999, Sani mulai memutuskan untuk mengajari anak-anak bermain sepak bola, karena dia tidak ingin larut dalam kegagalan. Pada 2002, dirinya membentuk Tulehu Putra yang kemudian mendapat pengesahan dari Pemprov PSSI Maluku. SSB ini seakan menjadi titik balik kegagalan Sani menjadi pesepak bola menuju awal cita-cita barunya sebagai pelatih. 2 tahun kemudian, kerja keras Sani membuahkan hasil. Ia mengantarkan SSB Putra Tulehu menjadi juara pada turnamen yang diadakan UNICEF di lapangan Merdeka Ambon. Pada turnamen itu, kami sapu bersih mulai dari gelar juara hingga pemain terbaik, unggap Sani. Mulai dari Rizky Pelu hingga Ricky Akbar Ohorela lahir dari kompetisi yang diadakan untuk perdamaian Ambon tersebut. Beberapa pemain Tulehu Putra mendapat apresiasi dari legenda sepak bola nasional, Roni Patinasarani yang hadir langsung untuk mencari bakat-bakat baru. Keberhasilan itu membuat Sani langsung dipercaya membesut tim Maluku U15 untuk kejuaraan nasional Medco Foundation. Sani pun kembali menunjukkan tangan dinginnya dengan mengantarkan tim tersebut menjadi juara. Deretan prestasi ini membuat Sani mendapatkan apresiasi dari Kemenpora dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pada waktu era Adiaksa Daud, Menteri Pemuda dan Olahraga 2004 hingga 2009, ada program pelatih dan pemain berprestasi bisa menjadi PNS. Dirinya kemudian menjadi salah satu yang diberikan kepercayaan tersebut. Meski menuai kesuksesan, Sani belum berhenti. Ia tetap mencoba memberikan kontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Kini, hampir di setiap kelompok umur timnas Indonesia terdapat talenta berbakat didikan Sani. Manahati Lestusen, Rifat Marasabesi, hingga Hamzah Lestaluhu, misalnya. Bersama Tulehu Putra, Sani tetap mengusung cita-citanya setinggi langit. Ia ingin memperbaiki fasilitas-fasilitas sepak bola di negeri Tulehu sebutan masyarakat Tulehu. Mulai dari infrastruktur berupa lapangan tempat anak-anak berlatih hingga berbagai perangkat latihan, menurut Sani, masih jauh dari kata layak. Sani selama mengajar tim Tulehu Putra dirinya tidak pernah memungut biaya, karena menyadari kehidupan di Tulehu masih jauh dari kata sejahtera. Menurutnya uang anak-anak lebih baik digunakan untuk keperluan sekolah daripada sepak bola. Kini Sani telah tiada, pria kelahiran Tulehu itu meninggal dunia di rumahnya karena penyakit stroke. Sosok yang kerap dipanggil kakak Sani ini termasuk legenda sepak bola Indonesia. Ia adalah aktor utama munculnya bibit-bibit terbaik sepak bola khususnya dari daerah tempat asalnya, Maluku. Selamat jalan kakak Sani, jasamu selalu dikenang masyarakat Maluku. Tinggikan